Saudara, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan. Satgas terdiri dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara atau BIN, hingga Badan Intelijen Strategis (BAIS). Dan Puspom TNI Maijen Yusri Nuryanto menyebut tim intelijen TNI dan Polri serta BIN dan BAIS yang tergabung di Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan nantinya bertugas mencari informasi seputar preman yang berkedok ormas. Tim ini akan mengarahkan kepada penegak hukum untuk diproses jika menemukan preman berkedok ormas. Namun jika ditemukan oknum prajurit TNI yang membackingi ormas tersebut, maka polisi militer yang bakal menangani proses hukumnya. Ini adalah intelijen, ya, di mana kita selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan intelijen lain, ya, dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari BAIS, ya, ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Nah, tentunya terkait dengan kalau memang di ormas itu ada mereka tentunya orang sipil, ya. Nah, nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah, kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani. Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas di sejumlah tempat belakangan ini menjadi sorotan publik. Bahkan Ketua MPR Ahmad Muzani bilang aksi premanisme berpotensi mengganggu iklim investasi. Karena itu perlu ditindak tegas. Menurut Muzani, menjaga investasi harus dari berbagai aspek, seperti halnya aturan yang pasti serta daya dukung yang baik. Ada peraturan yang memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur, tapi juga ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi. Jika ada satu, dua di antara hal-hal tersebut, tentu saja itu harus segera diselesaikan termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apapun. Karena investasi adalah bagian dari hal penting yang menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Aksi premanisme mengganggu investasi menjadi sorotan saat kabar adanya gangguan ormas pada pembangunan pabrik raksasa mobil listrik asal Cina BYD di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Subang pun tidak menampik hal tersebut. Namun, Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita memastikan gangguan tersebut sudah diatasi dan memastikan tidak ada lagi premanisme di kawasan industri Subang. Memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri sudah bertindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme. Dan mudah-mudahan ke depannya premanisme itu juga di kawasan-kawasan industri kita sudah tidak ada, karena memang hari ini kita fokus dan concern untuk memberantas premanisme yang ada di Kabupaten Subang. Aksi premanisme meresahkan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Mobil Satreskrim Polres Metro Depok dibakar ormas. Insiden ini terjadi setelah Ketua Ormas TS ditangkap karena terlibat kasus pengancaman dan intimidasi terhadap salah satu perusahaan. Anggota Polres Metro Depok dihadang dan 3 mobil polisi dibakar pada Jumat 18 April dini hari. Selain perusakan mobil, anggota Polres Depok pun terluka. Polisi berhasil menangkap 6 tersangka, sementara 4 lainnya masuk daftar pencarian orang DPO. Saat perburuan, polisi berhasil menangkap 1 pelaku di Siak, Riau. Pelaku berperan menghalangi, memukul polisi, dan merusak mobil. Tim Liputan, Kompas TV.